Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sepira dengan NPM 22411181, kelas manajemen 22B. Di mata kuliah perilaku organisasi ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perubahan organisasional dan manajemen stres, sebuah pendekatan. Jadi presentasi ini akan membahas tentang perubahan organisasional dan manajemen stres. Dalam dunia bisnis yang dinamis ini, perubahan adalah konstan. Jadi presentasi ini akan membahas bagaimana organisasi dapat mengelola perubahan secara efektif sambil menjaga kesejahteraan karyawan. Kita akan menjelajahi berbagai jenis perubahan, dampaknya terhadap stres kerja, dan strategi untuk mengelola stres tersebut baik secara individu maupun dalam tim. Jadi tujuan presentasi ini adalah menciptakan organisasi yang tangguh dan sehat, siap menghadapi tantangan masa depan. Baik, yang pertama yaitu strategi manajemen stres individual, teknik coping dan kesejahteraan diri. Manajemen stres individual melibatkan teknik coping yang membantu individu mengatasi stres kerja. Teknik coping dapat berupa strategi yang berfokus pada masalah atau mengatasi sumber stres. Untuk strategi yang berfokus pada emosi atau mengelola respon emosional terhadap stres, kesejahteraan diri juga penting, termasuk menjaga kesehatan fisik dan mental melalui olahraga, nutrisi yang baik, dan tidur yang cukup. Jadi dalam teknik coping ini, yaitu yang pertama teknik coping, pemecahan masalah, manajemen waktu. Yang kedua, kesejahteraan diri, olahraga, nutrisi, tidur, dan cukup. Yang ketiga yaitu dukungan sosial, berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional. Strategi manajemen stres lainnya termasuk relaksasi, meditasi, pernapasan dalam, manajemen waktu atau prioritas tugas, delegasi, dan dukungan sosial atau berbicara dengan teman atau keluarga. Penting untuk menemukan strategi yang paling efektif untuk setiap individu. Memahami perubahan organisasional atau jenis, tahapan, dan dampaknya. Perubahan organisasional adalah proses transformasi dalam struktur, strategi, teknologi, atau budaya suatu organisasi. Perubahan dapat berupa perubahan instrumental atau bertahap, atau transformasional. Penting untuk memahami jenis perubahan yang terjadi karena setiap jenis memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda. Jenis perubahan yaitu perubahan struktural, teknologi, budaya, dan selanjutnya tahap perubahan. Ada pencairan, perubahan, pembekuan kembali. Dampak perubahan dapat mencakup peningkatan produktivitas, inovasi, atau adaptasi yang lebih baik. Namun juga dapat menyebabkan stres, resistensi, dan ketidakpastian jika tidak dikelola dengan baik. Perubahan yang berhasil memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan dukungan yang keberlanjutan. Stres kerja yaitu faktor penyebab dan gejala dalam konteks. Stres kerja adalah respon fisik dan emosional terhadap tuntutan pekerjaan yang melebihi kemampuan individu. Dalam konteks perubahan, stres kerja dapat meningkatkan karena ketidakpastian, beban kerja tambahan, dan perubahan. Faktor penyebab stres kerja meliputi beban kerja yang berlebihan, kurangnya kontrol, kurangnya dukungan sosial, dan konflik peran. Yaitu yang pertama, penyebab stres, beban kerja, kurangnya kontrol, konflik peran. Dan yang kedua yaitu gejala fisik, sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur. Dan yang ketiga yaitu gejala emosional, kecemasan, mudah marah, dan depresi. Gejala stres kerja dapat bervariasi dari fisik atau sakit kepala dan kelelahan hingga emosional atau kecemasan dan depresi, dan perilaku atau penurunan kinerja, isolasi sosial. Mengidentifikasi faktor penyebab dan gejala stres kerja adalah langkah pertama dalam mengelola stres secara efektif.
Selanjutnya yaitu implementasi program dukungan karyawan, konseling dan pelatihan. Program dukungan karyawan (IEPA) dapat memainkan peran penting dalam membantu karyawan mengelola stres selama perubahan. IAP dapat mencakup pelayanan konseling, pelatihan manajemen stres, dan sumber daya kesejahteraan. Layanan konseling memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berbicara dengan profesional tentang kekhawatiran mereka dan mengembangkan strategi coping yang efektif. Pelatihan manajemen stres mengajarkan karyawan teknik relaksasi, manajemen waktu, dan keterampilan komunikasi. Jadi 25% konseling itu mengurangi stres kerja, dan 15% pelatihan meningkatkan keterampilan coping, dan 10% sumber daya akses informasi. Organisasi juga dapat menawarkan sumber daya kesejahteraan seperti program kebugaran, lokalnya nutrisi, dan sumber daya keuangan. Penting untuk mempromosikan IAP dan sumber daya kesejahteraan kepada karyawan dan memastikan bahwa mereka mudah diakses dan dijangkau dengan menyediakan dukungan yang komprehensif. Organisasi dapat membantu karyawan mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Menuju organisasi yang tangguh dan sehat. Perubahan organisasi adalah bagian tak terhindarkan dari dunia bisnis yang dinamis. Mengelola perubahan secara efektif dan memprioritaskan kesejahteraan karyawan adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang tangguh dan sehat. Dengan memahami jenis perubahan, mengelola stres kerja, membangun komunikasi yang efektif, dan mengimplementasikan program dukungan karyawan, organisasi dapat berhasil menavigasi perubahan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Yang pertama yaitu prioritas kesejahteraan karyawan, komunikasi yang efektif, dan implementasi program dukungan. Rekomendasi meliputi melakukan penilaian risiko dan stres secara teratur, mengembangkan rencana manajemen perubahan yang komprehensif, menyediakan pelatihan manajemen stres kepada karyawan dan pimpinan, dan memantau efektivitas program dukungan karyawan. Dengan mengambil tindakan proaktif, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana karyawan dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal.